Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan. Dari pantauan udara terlihat kepadatan didominasi kendaraan dari arah Jakarta di Tol Jakarta Cikampek. Kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan yang keluar dari Jakarta. Ribuan kendaraan pribadi hingga bus antar kota memadati ruas tol sejak pagi hingga siang. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan. Dari pantauan udara terlihat kepadatan didominasi kendaraan dari arah Jakarta di Tol Jakarta Cikampek. Antrian mengular mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 30. Kondisi serupa juga terjadi di ruas MBZ, terutama menjelang pertemuan dengan jalur Jakarta Cikampek di kilometer 48, di mana kendaraan harus mengurangi kecepatan dan menyebabkan penumpukan panjang ke belakang. Sementara itu, di sejumlah titik rest area seperti kilometer 57, kendaraan keluar masuk menambah kepadatan dan memperparah antrean. Petugas Jasa Marga dan kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas, termasuk akan memberlakukan pengaturan kontraflow dan pembukaan gerbang tol tambahan untuk mengurangi kepadatan jika volume kendaraan terus meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan Anyus melaporkan. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di jalur puncak sempat terjadi kepadatan pada Sabtu pagi. Petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dan ganjil genap untuk mengurai kepadatan. Sabtu siang hingga sore hari, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor sudah berangsur normal setelah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way satu arah dari arah puncak menuju Jakarta. Setelah 2 jam diberlakukan satu arah, jalur puncak kembali normal dan diberlakukan 2 arah. Sebelumnya hingga pukul 9 pagi tercatat sekitar 1.400 kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak yang menyebabkan kemacetan panjang. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga dipadati calon penumpang sejak pagi. Pihak bandara memperkirakan lonjakan penumpang pada periode libur panjang Imlek dan awal Ramadan mencapai 1,7 juta penumpang. Hari ini tercatat 1.162 pergerakan pesawat dan 176.056 penumpang atau naik 23% dibandingkan hari normal. Pihak bandara memprediksi arus penumpang masih akan tinggi hingga akhir periode libur panjang. Dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta dan kawasan wisata Puncak? Sudah ada jurnalis iNews Hasnugara dan Wildan Hidayah. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Hasnugara, apakah terjadi peningkatan penumpang pada libur panjang ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang pada libur panjang jelang Imlek dan juga awal Ramadan ini terjadi peningkatan jumlah pergerakan penumpang dan juga pesawat terbang, di mana memang pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada tren peningkatan sekitar 1,7 juta pergerakan penumpang sejak 13 Februari hingga 23 Februari mendatang. Ya, untuk hari ini saja Diandra memang terjadi lonjakan penumpang sebesar 20% gitu, di mana sebanyak 176.000 pergerakan penumpang dan juga 1.162 pergerakan penerbangan pesawat yang melayani para penumpang yang melakukan libur panjang ke sejumlah kota besar yang akan merayakan Imlek dan juga awal Ramadan pada tahun ini. Ya, Diandra memang juga pihak pengelola mengaktifkan setiap posko layanan bagi para penumpang yang melakukan perjalanannya, baik itu di posko Terminal 1, 2, dan juga 3 untuk membantu dan melayani para penumpang. Hingga sore hari ini masih nampak sejumlah
penumpang yang masih melakukan antrian di counter check-in. Di mana memang antrian ini terdapat ada counter yang dibuka, semuanya hampir dibuka. Baik itu counter menuju Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan juga Lombok, Jendra. Ya memang kepadatan ini sudah terjadi sejak pagi tadi hingga sore ini. Demikian, Jendra. Baik, terima kasih Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selanjutnya kita ke Simpang Gadok, Puncak Bogor. Di sana ada rekan Wildan. Wildan, apakah masih terjadi kemacetan ke arah Puncak sore hari ini? Ya, Yandra, selamat sore pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok, tempat saya berdiri, masih terjadi kemacetan yang cukup panjang setelah sebelumnya diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Namun untuk diketahui, Yandra, tadi sempat terjadi hujan di kawasan wisata Puncak ini dan sampai saat ini terjadi kemacetan terutama dari arah Jakarta, Yandra, mengingat malam ini adalah malam Minggu, jadi banyak masyarakat yang untuk melakukan rekreasi dan beraktivitas di kawasan wisata Puncak ini dan menginap di kawasan wisata Puncak ini. Terlihat di belakang saya, Diandra, ada ratusan kendaraan masih mengular dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak ini, Diandra. Dan untuk diketahui juga, Diandra, rekayasa lalu lintas ini diberlakukan sejak tadi pagi satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak, dan saat ini sudah diberlakukan rekayasa, sudah diberlakukan dua arah, yaitu dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya, Diandra. Baik, terima kasih Wildan atas laporan Anda langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Dan sebelumnya ada Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta mencatat lonjakan penumpang di sejumlah stasiun. Total lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun kereta api di wilayah Daob 6 Yogyakarta hari ini. Dibandingkan hari sebelumnya, kedatangan hari ini meningkat 45%, sementara keberangkatan meningkat 39%. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang. Mengantisipasi lonjakan penumpang pada libur panjang kali ini, Daob 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan di relasi favorit. Sementara itu, ribuan kendaraan memadati gerbang tol Paster di Bandung, Jawa Barat. Dari data Jasa Marga, sebanyak 40.774 kendaraan masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Antrean panjang sudah terjadi saat hendak keluar dari gerbang tol, bahkan mengular hingga 3 km. Selepas gerbang tol, laju kendaraan juga tersendat akibat adanya persimpangan hingga menimbulkan kemacetan yang cukup parah untuk dapat masuk ke jalan arteri kota Bandung. Diprediksi kepadatan kendaraan akan terus berlangsung selama libur panjang Imlek. Lalu bagaimana kondisi terkini dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan gerbang tol Paster Bandung? Sudah ada jurnalis iNews Galih Wisma dan Ervan David. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Stasiun Tugu Yogyakarta terlebih dahulu. Galih, apakah terjadi peningkatan penumpang pada libur panjang yang tiba di Yogyakarta hari ini? Ya, terima kasih. Di momen libur panjang akhir pekan juga berbarengan dengan libur panjang ini, memang Stasiun Tugu Yogyakarta mulai kemarin hingga hari ini mulai banyak sekali kepadatan penumpang atau terjadi lonjakan penumpang di Stasiun Tugu Yogyakarta. Di wilayah Daob 6 Jakarta, menurut Humas dari Daob 6 Jakarta yang meliputi stasiun di daerah Wates hingga Solo, ini lonjakan penumpangnya hari ini mencapai 51.000 penumpang, baik penumpang yang datang maupun berangkat. Untuk penumpang turun di wilayah Daob 6 Jakarta ini ada 28.000 penumpang dan menerima kedatangan sebanyak 22.000 penumpang berangkat di wilayah Daob 6 Jakarta. Adapun khusus di Stasiun Tugu, di mana saya melaporkan pada sore hari ini, Stasiun Tugu ini mencapai ada peningkatan sekitar
sekitar 40% dibanding dengan hari biasa, di mana pada hari ini stasiun Tugu Jakarta menerima 15.000 penumpang ataupun juga penumpang yang berangkat mencapai 11.000. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di momen libur panjang juga hari libur Imlek ini, di wilayah Jakarta juga menyediakan 4 kereta tambahan yang disediakan untuk para penumpang yang akan naik atau di wilayah Daob 6 Jakarta. Seperti itu. Baik, terima kasih Galih Wisma atas laporan Anda langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Selanjutnya kita ke Gerbang Tol Paster Bandung. Ervan, bagaimana kondisi Gerbang Tol Paster sore hari ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Di hari pertama libur panjang Tahun Baru Imlek, puluhan ribu kendaraan wisatawan dari berbagai daerah terus memadati jalur utama atau menuju gerbang tol Paster Kota Bandung sejak Minggu pagi hingga Minggu sore ini, dan mayoritas kendaraan didominasi kendaraan pribadi letter B atau berasal dari Jabodetabek dan sekitarnya. Dan nampak diperlihatkan di belakang saya, Diandra dan juga pemirsa, untuk saat ini kondisi dari arus lalu lintas setelah pintu gerbang tol Paster mengalami kepadatan yang cukup padat, di mana dari tempat saya melaporkan hingga simpang Junjunan atau menuju arteri Kota Bandung sudah dipadati oleh kendaraan wisatawan hingga 2 km. Sementara untuk kendaraan yang ada di dalam tol sendiri mengalami padatan hingga 3 km dari tempat saya melaporkan hingga kawasan Paster 1 atau di daerah Baros, dan mayoritas kendaraan juga langsung mengarah ke objek-objek wisata yang ada di Bandung Raya seperti kawasan Lembang dan juga kawasan objek-objek wisata yang ada di pusat kota. Dan dari data Jasa Marga yang kami dapatkan sebanyak 40.774 kendaraan wisatawan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster, dan diprediksi kepadatan ini akan terus berlangsung hingga mendekati berakhirnya libur Imlek mendatang. Dan banyaknya padatnya kendaraan untuk saat ini sendiri, di petugas jasa marga membuka 11 pintu gerbang tol untuk mengurai kemacetan di gerbang tol Paster. Dan hingga saat ini sendiri nampak juga cuaca di Kota Bandung mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga berat. Demikian, Diandra.